Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Dari 500 gram tepung terigu bisa menghasilkan 57 pieces risol sayuran. Ini cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat cemilan. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan membuat kulitnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, 1 saset kaldu bubuk, setengah saset lada bubuk, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. 1 butir telur, 1300 ml air, ini kita tuang secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan tidak ada lagi gumpalan. Setelah tercampur merata dan tidak ada lagi gumpalan, kita masukkan untuk sisa airnya, kemudian aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita akan saring adonan kulit ini supaya tidak ada yang bergerindil dan hasil dari kulit nanti bisa mulus. Tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya adonan kulit ini akan kita diamkan sekitar 1 jam. Ini supaya hasil dari kulit risol nanti bisa lentur dan tidak mudah sobek. Karena di sini saya memakai 1 butir telur. Selanjutnya kita akan tutup adonan supaya tidak ada kotoran yang masuk. Sambil menunggu kulit, kita akan membuat isian. Panaskan wajan, masukkan 50 gram bawang merah dan juga bawang putih yang sudah kita iris-iris. Kita tumis sampai harum. Setelah harum atau matang, kita masukkan 1 kilo wortel yang sudah kita parut. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Saatnya seasoning, kita bisa masukkan 1 saset lada bubuk, 2 saset kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok micin, yang tidak suka bisa di skip. Kemudian 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita bisa aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian tambahkan 200 ml air. Kita aduk-aduk, kemudian kita akan tutup atau kita akan masak sampai waternya matang. Setelah matang, kita bisa aduk-aduk kembali. Kemudian kita bisa masukkan atau kita tambahkan 50 gram daun bawang dan daun seledri yang kita cincang. Kemudian kita aduk-aduk. Sebelum kita matikan, kita bisa tes rasa dulu. Menurut saya ini kurang manis, saya tambahkan lagi setengah sendok makan gula pasir. Jadi total gula pasir yang saya pakai sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kita tes rasa dulu sebelum kita matikan. Menurut saya ini sudah pas. Selanjutnya kita bisa matikan api. Lalu kita akan angkat untuk isiannya. Kita taruh di wadah, di nampan atau di piring. Kita angkat lalu kita sisihkan dulu. Kita akan kembali ke adonan kulit.
Kita aduk-aduk dulu kulit ini sebelum kita cetak, sambil kita panaskan teflon. Setelah teflon panas, kita bisa olesi dengan sedikit minyak yang kita taruh pada tisu. Selanjutnya kita aduk-aduk adonan sebelum kita tuang. Tuang setengah sendok sayur, kemudian kita bisa putar teflon. Biarkan kulit mengelupas dengan sendirinya. Setelah bisa mengelupas dengan sendirinya, berarti kulit sudah matang. Kemudian kita bisa angkat. Selanjutnya sebelum kita tuang adonan, kita aduk-aduk dulu adonan. Kemudian kita bisa tuang ke teflon, lalu kita putar teflon. Bisa lakukan sampai selesai. Sambil membuat kulit, kita akan melipat untuk risol ini. Kita siapkan 1 lembar kulit, selanjutnya kita isi 1 sendok makan penuh. Kita akan lipat bagian kanan dan kiri lalu gulung ke depan. Kita akan ulangi sekali lagi, siapkan 1 lembar kulit, kemudian beri isian 1 sendok makan. Selanjutnya kita akan lipat bagian kanan dan kiri, kemudian kita akan gulung ke depan. Kemudian kita bisa taruh di wadah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Adonan ini siap untuk kita beri tepung panir. Siapkan tepung basah dan juga tepung panir. Selanjutnya masukkan adonan ke tepung basah. Kita gunakan garpu, kita angkat lalu kita masukkan ke tepung panir. Selanjutnya kita balurkan sambil agak ditekan supaya tepung panir melekat sempurna. Untuk tepung panir saat ini tadi saya haluskan dulu. Kita bisa lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai adonan ini akan saya masukkan ke kulkas karena nanti mau saya goreng sore. Kita akan tutup bagian permukaan dengan kertas nasi. Selanjutnya kita tutup rapat, kita masukkan ke kulkas. Sebelum kita goreng, kita keluarkan lagi, kemudian kita bisa panaskan minyak. Setelah minyak benar-benar panas, kita bisa goreng risolnya. Selanjutnya setelah sebelah sisi kecoklatan, kita bisa balik untuk sisi yang lainnya. Setelah kedua sisi matang, kita bisa angkat lalu kita tiriskan. Pastikan kita menaruhnya berdiri supaya minyaknya atus atau tiris. Sebelum kita masukkan adonan berikutnya, kita bersihkan minyak supaya tidak gosong untuk hasil risolnya. Kita bisa lakukan sampai selesai. Satu resep ini menghasilkan 56 biji kue risol. Ini tuh rasanya enak banget. Setelah dingin kita bisa kemas di plastik OPP 8x12, bisa ditambahkan dengan cabai untuk pemanis. Selanjutnya kita bisa lakukan sampai selesai. Kue risol ini cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat cemilan. Untuk kali ini adalah untuk pesanan sebanyak 40 pieces, jadi sisanya masih bisa saya makan. Kita akan lihat isinya. Isiannya melimpah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.